Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Axel Barlian. Pada video ini, saya akan mengerjakan topologi yang ada di layar untuk memenuhi tugas praktikum jaringan komputer. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan men-setup network address. Network address ini digunakan untuk mengasih identifikasi pada suatu network yang sangat diperlukan untuk menghubungkan antara jaringan satu ke jaringan yang lain. Untuk jaringan antara router, saya akan menggunakan kelipatan 10 untuk network address antara router. Ini akan mempermudahkan kita untuk menghubungkan antara satu jaringan ke jaringan yang lain. Kita bisa melihat network apa saja yang ada. Sekarang kita akan setup PC yang tidak terhubung dengan server ataupun wireless network yang memiliki network mereka sendiri. Pertama, kita masuk ke dalam PC dan ke tab desktop, memilih IP configuration dan mengetik IP address-nya. Kita sesuaikan IP address-nya dan default gateway-nya sama dengan network yang telah di set. Kita akan lakukan ini untuk semua PC yang tidak terhubung dengan server ataupun wireless network. Default gateway inilah yang digunakan untuk menghubungkan PC dengan network sendiri ini ke dalam router. Terhubung dengan router. Itu terjadi error karena saya lupa menginput 0 di terakhirnya. Setelah kita telah men-setup PC yang memiliki network tersendiri, sekarang kita akan setup
servernya. Pertama, kita harus ke desktop, IP configuration, dan configure dulu IP address-nya. 92.168.1.1. Nah, gini. Setelah itu kita ke services, ke DHCP. Disinilah kita akan configure server supaya bisa terhubung dengan seluruh PC ini. Pertama kita turn service on. Kalau ini tidak on berarti tidak akan connect DHCP servernya. Setelah itu kita ke default gateway. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan akhiran 10 supaya tidak teroverlap. Setelah itu, start IP address-nya adalah 2 karena kan kita sudah setting IP address di desktop server itu yaitu akhiran 1. Itulah kenapa saya menggunakan IP address yang 2 untuk DHCP-nya. Setelah itu kita save. Setelah save ini, kita ke step individual PC, kita ke desktop, IP configuration, dan bukan ke IP configuration static, tapi ke DHCP. Setelah itu dia akan request yang IP address dan kita bisa lihat bahwa hubungan berhasil. Kita akan melakukan ini untuk semua PC. Oke. Hasil. Berhasil. Nah, akhirnya berhasil. Kenapa saya menggunakan default gateway 10 supaya tidak teroverlap dengan IP address yang ada di PC. Bisa menggunakan default gateway apa saja. Oke. Sekarang kita ke desktop, IP configuration 92.168. Ini service jangan lupa on. Salah. Ini server 2. Jangan lupa di save dan turn on service-nya. Kita ke individual PC. Individual. Yep. Inilah untuk bagian palasan. Oke, setelah kita menyeting PC-nya, sekarang kita akan menyeting ke bagian wireless network. Kita masukkan ke wireless router, setelah itu kita pilih GUI. Di GUI ini kita pertama akan konfigurasi setup-nya, yaitu sesuai dengan network address yang sudah kita setup, yaitu 192.168.2.0. Sini kita ganti jadi 2. Untuk DHCP, server kita harus enable supaya bisa detect pada seluruh perangkat yang akan terkonek ke dalam router ini. Dan juga maximum number of user, jangan lupa untuk settingnya sesuai dengan sebanyak mungkin supaya bisa connect dengan router ini. Setelah itu kita klik save. Jangan lupa untuk semua konfigurasi ke GUI ini kita harus pencet save. Jika kita tidak save settings, maka tidak akan bekerja atau tidak akan tersimpan. Lalu kita ke basic wireless settings. Di sini kita bisa mengganti network name kita, SSID ini sebagai nama WiFi. Untuk ini, untuk proyek ini saya akan menamakannya proyek. Network mode harus mix, radio band auto dan standard channel 1-2,412 GHz, dan juga SSID broadcast harus enable supaya bisa terkonek kepada perangkat. Setelah itu kita klik save. Dan sekarang kita ke wireless security. Wireless security ini sangat diperlukan supaya bukan perangkat-perangkat yang masing-masing bisa terkonek, tapi perangkat kita sendiri.
kita pilih WPA2 personal. Ini digunakan untuk private network, bukan untuk enterprise. Enterprise biasanya digunakan untuk bisnis. Setelah itu kita pilih AS, bisa kita pilih TKIP, tapi kita harus mengkonfigurasi seluruh perangkat kita untuk encryption-nya TKIP juga. Passphrase inilah adalah password. Kita konfigurasikan password seperti ini. Saya menggunakan password ini. Setelah itu kita jangan lupa untuk save settings. Oke, setelah itu wireless router kita sudah tersetup. Kita akan setup perangkat-perangkat yang akan terhubung dengan wireless router kita. Untuk ini kita harus mengganti port yang ada di dalam laptop, yaitu untuk port wireless yang ada di pojok kanan ini. Kita pertama matikan dulu laptop, setelah itu insertkan port itu. Setelah kita insertkan itu, kita ke desktop, kita ke PC wireless, dan ke connect. Di sini kita tunggu sebentar supaya dia mengambil wifi-nya. Ya, sudah terambil tuh, kita pencet connect. Kita masukkan password. Dan kita klik connect. Setelah ini, laptop ini terconnect dengan router. Kita akan melakukan ini untuk semua perangkat laptop yang ada tersedia. Oke. Jangan lupa matikan. Harus di refresh nih bentar. Nah, oke, baru muncul. Kita connect. Tadi agak lama. Jadi kalau dia agak error itu kita harus refresh dulu, baru dia muncul lagi. Nah, kita bisa lihat semua perangkat itu telah terhubung dengan wireless router. Dan inilah cara untuk menghubungkan wireless router ke perangkat-perangkat yang tersedia. Setelah kita mengkonfigurasikan semua perangkat ini, sekarang kita akan mengkonfigurasikan supaya bisa terhubung langsung ke router. Tapi untuk PC yang langsung terhubung ke router, kita akan mengganti kabel straight through ini menjadi kabel crossover. Kenapa harus diganti? Karena menggunakan kabel crossover akan memudahkan transmisi data dari PC yang langsung terhubung ke router. Itulah kenapa kita menggantikan kabel straight through jadi kabel crossover. Oke. Sekarang saya akan mengkonfigurasikan router ini dulu. Pertama kita pilih routernya, CLI, presenter ini, enable CLI-nya, config atau config terminal, yang config terminal routernya. Setelah itu kita akan cek dulu ini, yang kabel ini kita bisa lihat. Oh, 660. Oke. Kita akan menggunakan interface FA 640. Ini supaya kita akan mengkonfigurasikan kabel ini terlebih dahulu supaya bisa terkonek dengan switch. Setelah itu kita menggunakan command IP add atau IP address 192.168.10 255. Ini adalah default gateway dari server dan semua PC ini yang berhubung dengan switch. IP address ini digunakan
supaya kabel ini mengetahui network apa yang sedang digunakan. Kita bisa lihat sudah terhubung. Setelah kita mengkonfigurasi kabelnya, kita cek activate. Setelah itu kita akan konfigurasikan antara router. Saya akan melakukan router yang di bawah dulu, yaitu kabel yaitu interface FA1/0 interface. Oke. Nah, setelah itu IP add dengan 2 dengan network yang telah ditentukan. Kenapa ini belum terhubung? Ini dikarenakan kita belum menghubungkannya dari router yang terhubung dengan network itu. Kita harus menghubungkan keduanya supaya kabel ini bisa warna hijau atau terhubung, connected. Itu kita akan menghubungkan yang ini, yaitu 0/0. Setelah kita mengkonfigurasi semuanya, kita akan masuk ke router RIP. Router RIP ini digunakan supaya tidak ada error looping yang terjadi pada router, yaitu akan prevent error tersebut. Dan juga kita akan menggunakan version 2 yang membuat router ini lebih secure dari sebelumnya. Kita akan memasukkan network yang sudah kita konfigurasi dari kabel, yaitu network pertama 192.168.1.0 yang terhubung dengan switch, dan juga yang terhubung dengan kedua router tersebut. Setelah itu kita close router ini, dan router ini sudah terkonfigurasi. Nah, itu kita akan mengkonfigurasi router yang ini dua, seperti biasa. Mr. King Dice, I'm the gamest in the land. I never play nice, I'm the devil's right-hand man. I can't let you pass, cause you ain't done everything. Kita menggunakan IP address 10.2 dikarenakan kita sudah menggunakan di router sini, yaitu IP address 10.1. Jadi kita harus membedakannya. Kalau tidak, ini tidak akan bekerja. Bisa lihat sekarang sudah terhubung warna hijau semua. Mr. King Dice, he just what I say. The devil has his price, and I'll make sure you pay. I don't have time to mess around, and I hope you will agree. Bring me those contracts pronto, don't you mess with me. Don't mess with King Dice. Don't mess with me. Don't mess with King
kita akan melakukan setup ini sama semua ke dalam semua router yang ada di topologi. Nah, kecuali router wireless.
Setelah kita men-setting semua routernya, biar semuanya terhubung ke dalam tiap network, sekarang kita akan mengatasinya dengan menggunakan simple PDU, yaitu tombol ini. Tool ini digunakan untuk memberi pesan yang akan ditransfer dari perangkat ke perangkat. Kita akan mengatesnya ke ini. Ya, untuk mengeceknya kita buka successful. 2 ke 7 successful. PC 6 mungkin PC 6 ke 4 successful. PC 13 ke PC ini successful. Sini successful.
Habis itu kita akan lakukan yang wireless. Dan yang ini juga. Jadi kalian bisa kita bisa lihat di sini bahwa semuanya successful. Dan setelah itu kita akan run simulationnya dan cek klik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat siang.